Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki ayat 4 surah Al-Isra. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas kalau surah Al-Isra itu kan cerita tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kenapa pada ayat kedua sudah cerita lain, ayat ketiga cerita lain, ini ayat keempat juga cerita lain. Jadi kemarin itu sudah kita bahas. Jadi artinya bukan cerita lain ini. Ya, karena waw itu pada ayat 2 wa ataina Musal kitab itu waw istinafiyah namanya. Jadi bukan waw ataf. Jadi kalau waw istinafiyah itu waw itu masih erat kaitannya dengan ayat 1. Ya, jadi artinya pada ayat 2 itu Nabi Musa dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dimuliakan Nabi Muhammad dengan Mi'raj. Maka Nabi Musa dimuliakan juga oleh Allah. Ya, ini waw pada ayat 2 itu. Karena di dalam setiap ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang terputus. Tidak ada yang terputus, semua tersambung. Bahkan ada sebuah kajian di dalam ilmu tafsir itu namanya at-tanasub ya. At-tanasub, munasabah ayat. Maka dalam kajian ilmu tafsir itu namanya munasabah ayat. Arti munasabah satu ayat dengan ayat yang lain itu terus berkesinambungan, terus ceritanya bersambung. Bahkan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Imam Sya'rawi mengatakan itu surah Al-Fatihah sampai terakhir itu semua tersambung semuanya. Semua tersambung. Tidak ada satupun cerita yang terputus. Ini begitu juga. Ini tidak ada yang terputus. Nanti jangan kita bertanya nanti ini cerita Isra Mi'raj tiba-tiba cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Itu tidak terputus. Itu waw istinafiyah namanya. Jadi artinya kemuliaan Nabi Musa dimuliakan oleh Allah dengan Mi'raj. Nabi Musa juga, Nabi Muhammad dengan Mi'raj. Nabi Musa juga dimuliakan oleh Allah dengan Alkitab. Alkitab itulah Taurat. Ya, jadi walaupun Nabi Musa alaihissalam kita ulang punya yang pertemuan yang lalu sedikit supaya agak nyambung dengan ini. Walaupun Nabi Musa alaihissalam membawa Alkitab, tetapi banyak juga dari Bani Israel yang tidak mau mendengar Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah memperingatkan pada ayat yang ketiganya, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Apakah kamu tidak melihat? Padahal kakek-kakek kamu itu 83 orang itu yang di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam semua orang-orang saleh. Kenapa kalian tidak saleh? Ya, kenapa kalian tidak patuh? Padahal kakek-kakek kalian orang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat 3. Sekarang ayat 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Mungkin ada yang bawa terjemahan, coba. Oh, bisa, Pak. Ya, Pak. Coba dibaca, Pak.
Ya, kitab itu kan tidak jelas ini, Pak. Makanya itulah muncul beberapa tafsiran terhadap makna kitab itu. Apa kitab itu? Dan apa maksud waqadaina? Ini waqadaina ini memang asal kalimatnya qada yaqdi, Pak. Qada. Sudah kami takdirkan. Tetapi qada di sini dari beberapa literatur tafsir itu artinya saya mengambil kesimpulan kalau makna qadaina itu artinya apa? Akhbarna. Jadi artinya kami memberikan kabar berita. Kami memberikan kabar berita kepada Bani Israel. Wa qadaina ila Bani Israel. Ya, Pak. Fil kitab. Kitab itu apa? Maka ada muncul dua penafsiran. Ada yang mengatakan di dalam Taurat. Di dalam Taurat sendiri, ini kalau menurut versi pertama. Berarti kalau dikatakan di dalam Taurat sudah ada berita tentang Bani Israel, berarti begitu jeleklah Bani Israel itu, Pak. Artinya apa? Belum lahir mereka lagi dalam Taurat itu, dalam kitab Nabi Musa sudah ada cerita mereka. Satu. Penafsiran yang kedua, itu Alkitab yang dimaksud di sini adalah Lauhul Mahfuz. Artinya Allah ingin mengatakan apa? Bejat sekali Bani Israel itu. Wa qadaina ila Bani Israel fil kitab. Di Lauhul Mahfuz kami sudah menceritakan bagaimana cerita Bani Israel. Apa cerita Bani Israel sebenarnya, Pak? Ya. La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka buat kerusakan, buat maksiat itu 2 kali. Apa 2 kali maksiat yang mereka buat? Jadi perlu kita ketahui, itu nabi yang paling banyak diutus oleh Allah itu untuk Bani Israel, Pak. Cukuplah nabi, Pak, Bani Israel. Sekarang apa beda nabi sama rasul? Ya, Pak. Apa beda nabi sama rasul? Dulu kalau kita dulu itu, ya, ilmu urun jama ni, Pak. Jadi katanya kalau nabi untuk diri sendiri. Ya, nalih pandai mendemeh ya, nabi itu ketika dapat wahyu dari Allah dia untuk diri sendiri. Nah orang kedua bantu anak ke orang lain. Ya, Pak. Kemudian rasul itu untuk sendiri dan orang lain. Landasan dari mana ini, Pak? Sekarang apa bedanya? Kalau nabi itu yang diutus kepada satu kaum dan kaum itu tidak membenci nabi itu, Pak. Ini nabi namanya. Tetapi kalau rasul, tidak ada satu orang rasul pun yang tidak dibenci oleh umatnya. Semua dibenci, Pak. Tapi kalau nabi tidak. Ya, inilah bedanya. Kalau nabi hidup berdampingan dengan mereka, makanya nabi Bani Israel itu banyak sekali. Walaupun nanti ada beberapa nabi yang dibunuh oleh mereka. Ini, Pak. Ini beda nabi dan rasul. Jadi artinya nabi itu untuk diri sendiri dan orang lain juga. Mana contohnya? Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair setelah tidur 100 tahun lamanya. Nabi Uzair itu kan keturunan Bani Israel, Pak. Satu-satunya waktu itu kitab-kitab sudah dibakar semua oleh Raja Bakhtansar. Jadi waktu itu yang tinggal apa? Hafalan itu tidak ada lagi. Hafalan Taurat tidak ada lagi. Tidak ada satu orang pun yang menghafal Taurat. Kecuali Nabi Uzair sebelum dia tidur itu, sebelum dia tidur 100 tahun lamanya. Setelah Nabi Uzair bangkit, dia dari tidur 100 tahun lamanya, Nabi Uzair mengatakan saya adalah Uzair. Apa kata Bani Israel? Kami tidak percaya. Kalau kamu bisa menghafal Taurat, kami baru percaya. Karena dulu pada masa kami dulu ada namanya Uzair, satu-satunya yang bisa menghafal Taurat adalah Uzair. Coba kamu hafal. Apalagi orang-orang sekarang nggak hafal lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi kitab Tauratnya. Sudah dibakar semuanya oleh Raja Bakhtansar. Ketika itu Uzair menghafal Taurat, mereka terharu semua dengan hafalan Uzair, sehingga mereka mengklaim Nabi Uzair itu adalah Tuhan, ya, Pak. Jadi artinya beliau untuk sendiri dan orang lain. Beliau berdakwah juga, tetapi beliau tidak dibenci oleh kaumnya. Maka Nabi itu tidak dibenci oleh kaumnya, Pak. Nabi itu hidup berdampingan dengan kaumnya. Mana contoh lain lagi? Nabi Ismail, memang tidak ada, mungkin tidak ini sama kita, Pak. Ismail, itu Nabi Ismail itu hidup dengan kaumnya, hidup biasa dengan kaumnya, sampai kaumnya minta kepada Nabi Ismail seorang raja. Ya, jadi mereka beda, raja sama Nabi itu beda. Kalau Nabi itu urusan agama, kalau raja itu apa? Urusan perang, yaitu raja, ya, Pak. Jadi makanya mereka itu minta kepada Nabi Ismail seorang raja untuk bisa bertempur dan berperang, melawan tentara Jalut. Ya. Diberikan ini oleh Nabi Ismail. Siapa itu? Seorang pemuda namanya Jalut, Pak. Ya. Talut, seorang pemuda namanya Talut. Talut itu pemuda miskin, tidak punya apa-apa, cuma tubuhnya kuat. Dia nak punya duit, nak punya apa, nak punya jabatan, nak punya apa-apa. Makanya ketika itu Bani Israel protes kepada nabinya, cuma protes saja. Ya. Apa kata mereka kepada nabinya? Kenapa kamu kirim Talut? Talut ya, dia nak punya apa-apa. Dia nak punya ini, nak punya itu, nak punya harta. Dijawab oleh Nabi Ismail, dia punya ilmu berperang. Dia punya tubuh yang hebat, yang bagus, bisa untuk melawan tentara, melawan tentara-tentara
Jalut, ya, akhirnya mereka menerima juga. Tapi kalau Rasul, tidak ada satu orang Rasul pun yang yang tidak ditolak oleh mereka. Semua ditolak oleh mereka. Itu kalau Rasul. Tidak tahu oleh apa beda aja hana doa. Ya. Yang jelas kalau Rasul selalu ditolak oleh mereka. Kalau Nabi tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Ini makna la tufsidunna fil ardi maratain. Mana dua kali? Mana maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah mengklaim ada dua kali maksiat yang mereka lakukan. Maksiat yang pertama, ini bahkan kalau kita lihat-lihat lagi bukan dua maksiat lagi, sudah banyak kali. Ini maksiat yang terbesar mereka lakukan, Bani Israel. Maksiat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang nabi kepada mereka. Itu namanya Armia. Ada yang mengatakan Sa'ya namanya, nama nabi itu, Pak. Nabi Sa'ya. Satu lagi katanya Armia. Walaupun mereka ini dengan nabi tidak bermasalah, tetapi dengan nabi ini dipenggal lehernya, dibunuh, ya. Jadi Sa'ya itu dibunuh oleh Bani Israel. Ini maksiat pertama yang mereka lakukan. Satu. Kemudian di antara maksiat yang lain, yang golongan pertama ini, Pak, kelompok maksiat kelompok pertama, merubah Taurat, membunuh Sa'ya. Mereka tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Taurat. Itu kesalahan pertama mereka, maksiat kelompok pertama mereka. Maksiat yang kedua mana yang mereka lakukan? Ya, jadi setelah Allah melihat mereka itu berbuat maksiat, maka dikirimlah Raja Bakhtansar kepada mereka. Raja Bakhtansar itu sempat 700 tahun lamanya itu memperbudak Bani Israel. Akhirnya Bani Israel diperbudak semua oleh oleh Raja Bakhtansar. Kitab-kitab Taurat semua dibakar oleh Raja Bakhtansar, sehingga mereka hidup dalam keadaan zalim. Ketika itu mereka patuh dan taat lagi. Akhirnya mereka butuh kepada seorang nabi lagi untuk melawan Raja Bakhtansar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengirim Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ketika dikirim Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Zakaria, dua-dua dibunuh oleh Bani Israel. Dan mereka tidak patuh. Ini kesalahan mereka kedua. La tufsidunna fil ardi marrataini. Marrah al-ula, jadi kesempatan yang pertama apa? Itulah yang tadi, membunuh Sa'ya. Dan mereka tidak mau ikut Taurat. Dan mereka itu lari daripada Taurat. Ini kesalahan mereka yang pertama. Kesalahan mereka yang kedua terulang lagi, Pak. Mereka membunuh para nabi dan rasul. Salah satu yang dibunuh adalah Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria ayahnya Yahya. Jadi Nabi Yahya itu dibunuh dengan dipenggal lehernya. Kenapa? Karena raja waktu itu dia ingin menikah dengan ada hubungan darah. Ya, jadi ketika itu Nabi Yahya mengatakan tidak boleh haram. Ya, rupanya haram itu dari dulu sudah haram. Ya, dari dulu sudah haram. Di dalam Taurat sudah diungkapkan tidak boleh menikah satu darah. Seorang ayah tidak boleh menikah dengan anaknya, begitu. Jadi artinya apa? Ada hubungan darah itu, tidak boleh. Akhirnya raja marah dan menyuruh dari kerajaan untuk memenggal leher Nabi Yahya. Kemudian begitu juga Nabi Zakaria. Mereka menolak dakwah Nabi Zakaria sehingga mereka itu membunuh Nabi Zakaria. Kita nanti jangan salah paham terhadap cerita ini, Pak. Jadi artinya begini, masa Allah tidak bisa menjaga Nabi Yahya? Kok bisa dipenggal lehernya? Padahal kan seorang rasul. Masa Nabi Zakaria tidak bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi Zakaria adalah seorang nabi dan rasul. Masa begitu saja bisa dipotong oleh Bani Israel? Ya. Kita tidak usah menjawab yang inilah, kita jawab yang lain dulu. Jadi kita jangan salah paham dulu, jangan melihat nabi saja begitu, apalagi kita. Nabi saja dan rasul saja, orang lain bisa buat macam-macam sama mereka. Apalagi kita model-model seperti ini, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahsyat dari itu. Jadi ini kita tidak jawab itu dulu, kita jawab begini. Ada seorang sahabat ketika meninggal dunia, itu habis semua anggota tubuhnya dicincang-cincang, termasuk telinganya putus. Ketika itu dilihat oleh sahabat yang lain, Pak. Apa kata sahabat yang lain? Hina sekali sahabat ini. Sampai anggota tubuhnya semua habis dihabiskan oleh musuhnya, termasuk telinganya. Telinganya diputuskan oleh musuhnya. Akhirnya apa? Rupanya masalahnya apa? Mereka tidak tahu, Pak. Tidak tahu masalah pemuda ini, tidak tahu masalah sahabat ini. Rupanya sahabat ini ketika ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah,
jangan matikan saya sebelum engkau pertemukan dengan orang yang paling kuat dari musuh saya. Jadi kalau belum kau pertemukan dengan musuh yang paling kuat, jangan matikan saya dulu. Satu, ini permohonan dia kepada Allah. Setiap hari dia mohon ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan saya yang kedua, ya Allah, jangan matikan saya sebelum kedua telinga saya ini dicincang-cincang oleh musuh saya. Ya. Akhirnya itu permintaan dia sendiri. Jadi bukan ini Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah berarti ini meninggal dalam keadaan hina, tidak. Tapi permohonan dan permintaan dia sendiri. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi termasuk Nabi Zakaria. Kita tidak jawab Nabi Yahya. Kita jawab ayahnya saja, Nabi Zakaria. Ini termasuk ada dalam satu riwayat yang saya baca. Nah, tapi riwayat yang belum baca. Ketika Nabi Muhammad penasaran, kenapa Nabi Zakaria itu terbunuh di dalam pohon? Kenapa tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu tanya sendiri sama Zakaria, kenapa dia terbelah dalam pohon itu? Rupanya ketika Nabi Zakaria sudah masuk ke dalam pohon, itu jubahnya ditarik oleh iblis, Pak. Ketika itu iblis mengatakan kepada Bani Israel, di dalam pohon ini ada Zakaria. Makanya sudah saya beritahukan kepada kalian, Nabi Zakaria ini bersekongkol dengan iblis dan syaitan, sehingga dia bisa masuk ke dalam pohon ini. Kalau kalian ingin memusnahkan dia, cukup kalian gergaji saja pohon ini. Dia akan mati bersama pohon ini. Jadi ketika mau digergaji, Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, apakah kamu mau saya tolong? Ya, nih, Pak. Apa kata Nabi Zakaria? Tidak usah, ya Allah. Saya ingin merasai bagaimana pedihnya dakwah itu. Biarin saja, tidak ada masalah. Saya ingin tahu bagaimana pedihnya dakwah. Ya. Kalau seandainya engkau selamatkan saya enak-enak saja. Dari dulu tidak ada masalah, saya tidak ada masalah saya. Saya ingin bagaimana dakwah itu. Lagi pula kalau mereka memotong saya cuma sebentar saja. Saya merasakan azab dunia itu sebentar saja. Biarin saja, ya Allah, biarin saja. Ya. Rupanya permohonan Nabi Zakaria sendiri. Bukan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, jadi makanya kita jangan salah paham. Bisa saja Nabi Yahya juga bernasib seperti ayahnya. Bisa saja Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, jangan matikan saya sebelum kepala saya terpenggal, ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita jangan salah paham dulu melihat jasad-jasad orang yang yang meninggal dunia. Ada orang kena penyakit taun, dah bekah, tengku kena taun ci tu. Ya, dah bekah. Tang-tang urang je kena taun. Si pulan itu sakit juga ya. Tang-tang urang malam hana sakit, ya, nampak. Ketika dia meninggal ketabrak meninggal tengku ketabrak kan, kek dah lagu. Nah meninggal ketabrak tengku ya, nampak. Pagi bah meninggal tengku yang bertuh petawai waktu, kek dah lagu tengku ya. Bisa saja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan saya ya Allah, entah di manalah. Ya Allah, tolonglah saya begini, mohon saya begini. Itu permintaan dia sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti orang berdoa begini. Ya Allah, berikanlah nikmat kepada saya ya Allah sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada Nabi Sulaiman atau siapa saja, Pak. Ya. Ya Allah, berikanlah nikmat kepada saya sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada Nabi Adam alaihissalam. Betul rupanya diberikan nikmat oleh Allah, Pak. Karena Nabi Adam merasai bagaimana dilemparkan ke bumi, kita harus merasai juga bagaimana Nabi Adam merasa tersiksa. Jangan ambil enaknya saja. Nanti ketika, ya Allah kenapa saya seperti ini? Kamu kan dulu minta seperti Nabi Adam alaihissalam. Diberikan nikmat. Akhirnya apa? Saya berikan juga seperti Nabi Adam. Jangan protes-protes. Ya, Pak. Artinya kita terima saja, Pak. Karena kita sudah minta seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan. Ini makna wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Kita sudah cerita juga. Dari mana asal Bani Israel? Dari mana asal Yahudi? Dari mana asalnya Nasrani? Itu mereka semua dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, bukan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Makanya yang menjaga bahasa Arab itu tidak ada lain adalah kecuali keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Yahudi nak mau ngomong bahasa Arab dia. Kemudian Nasrani nak mau dia ngomong bahasa Arab. Kemudian Bani Israel nak mau dia ngomong bahasa Arab. Mereka tetap ngomong bahasa Ibrani. Dan bahkan di antara mereka ada yang ngomong bahasa Saryaniyah. Tidak kamu ngomong bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, anaknya Ismail. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Dari keturunan Ismail ini mereka terus menjaga bahasa Arab sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bani Israel itu ada dua versi. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu namanya Bani itu anak, Israel itu Israel. Israel artinya asra yusri, berjalan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailan minal masjidil haram. Artinya Nabi Yakub alaihissalam digelar oleh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu nabi yang suka jalan-jalan malam, maka dipanggil Israel. Anak-anak keturunannya Bani Israel. Dari mana asal Yahudi, Pak? Kenapa muncul Yahudi, Pak? Muncul Yahudi. Yahudi itu bukan bahasa Arab, Pak. Ya, kita naik ke Bani Israel tadi, Pak. Bani Israel ada mengatakan satu bahasa Arab. Ada yang mengatakan satu lagi bahasa Ibrani, Pak. Bahasa Ibrani apa itu Yahudi, Pak? Bani Israel, Pak. Bani Israel itu berasal dari kata Isra'ilohu. Bani itu anak. Isra'ilohu, Isra itu apa? Hamba. Iloho Tuhan. Anak hamba Tuhan. Ya. Jadi makanya mereka mengatakan Bani Israel, Isra'ilohu adalah hamba Tuhan. Jadi artinya mereka buat apa saja mereka tetap statusnya sebagai hamba Tuhan. Mereka buat kezaliman, statusnya tetap Isra'ilohu. Iloho itu Tuhan. Tetap mereka menjadi hamba Tuhan. Ya. Kemudian berubah menjadi Yahudi. Kenapa berubah menjadi Yahudi? Di antara Bani Israel itu ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka mengatakan kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat. Bertaubat bahasa Ibrania adalah hada Yahudu, Yahudian. Sehingga setelah kata-kata itu diucapkan, itu kata-kata itu melekat pada mereka, Bani Israel menjadi Yahudi. Semua Yahudi. Kenapa? Yahudi itu artinya apa? Kami bertaubat, kami bertaubat. Ini makna Yahudi. Dari Yahudi ini muncullah Nasrani. Apa itu Nasrani? Ketika Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu rasul untuk Bani Israel, bukan untuk rasul Nasrani. Tidak ada dalilnya. Tidak ada yang mengatakan Nabi Isa mengatakan saya rasul untuk Nasrani. Tidak ada. Nabi Israel dalam Al-Quran mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Saya adalah rasul untuk Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, apa kata Bani Israel? Apa kata Nabi Isa? Saya ini diutus untuk kalian untuk menyempurnakan kitab kalian yang belum sempurna dan ada yang sudah kalian robah kitab itu. Maka marah Bani Israel yang mengatakan Taurat itu sudah mereka robah. Mereka robah-robah. Ya. Makanya Bani Israel bersepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi artinya apa? Ketika membunuh Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa yang ingin menolong saya untuk menyebarkan agama Allah ini? Akhirnya tunjuk tanganlah 11 orang, Pak. 11 orang mengatakan nahnu ansarullah. Ansar berasal dari kalimat nasara yansuru. Nasraniyun menjadi Nasrani. Artinya penolong Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah. Itu 11 orang saja. Jadi makanya kenapa Nabi Isa ketika disalib, ya ini versi Nasrani, Pak. Padahal Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa itu bukan Nabi Isa yang disalib apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ketika yang disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nasrani ini, Pak? Nasrani mengatakan Nabi Isa sedang menebus dosa-dosa Bani Israel yang telah berbuat dosa dulu. Ini kata 11 orang ini, Pak. 11 orang ini sebenarnya satu orang lagi hanya pakai itu, Pak. Karena dialah yang terbunuh itu, Pak. Jadi Yahuza nama dia. Dia yang terbunuh sehingga tinggal 10 orang lagi. 10 orang inilah yang mengotak-atik Injil, Pak. 10 orang ini. Jadi mereka lah yang meyakini apa? Nabi Isa itu disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang sudah berbuat dosa kepada dia. Ini menurut pendapat mereka ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah asal Bani Israel dan Nasrani. Sekarang kita lihat ini la tufsidunna fil ardi. Di bumi itu di mana? Tidak ada lain adalah Syam, bumi Syam. Karena sebelumnya Allah pada ayat 1 Allah sudah mengatakan linuriyahu min ayatina. Untuk apa saya perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Untuk saya perlihatkan tanda-tanda kebesaran saya. Artinya apa? Dari Nabi berangkat sampai ke Masjidil Aqsa, itu hidup para nabi semuanya di situ. Semua para nabi. Makanya tidak dilewatkan cerita Bani Israel. Maka cerita Bani Israel diceritakan juga di dalam ayat ini. Jadi artinya itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bani Israel ketika mereka berbuat dosa yang pertama, mereka membunuh Nabi Sa'ya dan mereka itu menjauhkan Taurat dan kemudian mereka itu tahrifi fit Taurat, mereka merubah-rubah Taurat. Mereka dikirim Raja Bakhtansar kepada mereka. Padahal itu sudah menjadi pelajaran bagi mereka. Artinya mereka sudah dikuasai 700 tahun, Pak. 700 tahun oleh Raja Bakhtansar. Ada yang mengatakan pendapat kedua tidak. Bukan Raja Bakhtansar, tetapi Jalut ya, tentara Jalut dari Babilonia. Artinya mereka sudah dikuasai oleh Babilonia. Bahkan mereka dibunuh oleh Raja Jalut, Pak. Dibunuh oleh Raja Jalut. Sehingga mereka minta kepada nabinya, tolong kirimkan kami seorang raja. Untuk apa? Supaya bisa berperang melawan Jalut.
Jalut sudah menghabiskan keturunan-keturunan kami semua. Jalut sudah menghabiskan semua Bani Israel. Padahal itu sudah bisa menjadi pelajaran lah. Bukan itu saja sebenarnya pelajaran, Pak. Dari di Mesir pun itu sudah menjadi pelajaran, Pak. Tatkala Fir'aun laknatullah itu, dia memperbudak Bani Israel dan membunuh Bani Israel, juga membunuh para wanita, Pak. Itu sudah bisa menjadi pelajaran juga. Artinya ketika mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, padahal itu menjadi pelajaran, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang itu nikmat, di mana ada nikmat itu? Nikmat karena seorang sengsara, Pak. Baru dapat nikmat. Kenapa seorang itu, air ini berharga sekali, Pak, ketika kita puasa Ramadan. Ini sebentar lagi kita puasa Ramadan. Ketika buka puasa, kenapa air itu suatu hal yang sangat berharga sekali, Pak? Walaupun satu gelas saja, Pak. Yang lain hanya berharga, Pak. Ijo meh katanya, nyo baik buka puasa beh meh lenjo beh hanya. Han meh. Oh jabatan je be. Yang perlu Pak. Karena gerah dah, Pak. Nikmat yang paling itu adalah air, Pak. Ya. Kenapa air itu nikmat yang luar biasa, Pak? Karena kita sudah menahan haus dari tadi, Pak. Menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Artinya apa? Ketika kita sengsara, waktu kita itu menerima nikmat sekali itu, Pak. Ya. Makanya kalau orang sudah berada dalam nikmat selalu, dia tidak merasai lagi itu dalam nikmat. Hai dia pilih dalam nikmat ni, Pak. Hai dia pilih dalam nikmat. Maka itu biasa sama dia, sudah biasa sama dia. Ya. Jadi orang yang sudah berkecukupan, ada ini, ada itu semuanya, dia tidak merasa nikmat lagi karena biasa, ya, Pak. Makanya orang-orang yang berkecukupan, beruntunglah ketika dia diberikan sakit oleh Allah. Beruntunglah. Maka ketika diberikan sakit oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, kan nejuk sakit kelun, pakai nejuk sakit. Karena ketika saya sembuh nanti, nikmatnya luar biasa kesembuhan itu, ya Allah. Ya, Pak. Jadi orang yang sudah ada fasilitas semuanya, semua ada fasilitas sama dia, Pak. Dia tidak merasa dia hidup dalam nikmat, tidak merasai dia. Yang merasai apa orang lain. Oh mayi tak dengku ya, udip dalam nikmat fasilitas semua. Tapi ketika diberikan sakit, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa berterima kasih? Contoh, diberikan stroke oleh Allah Subhanahu wa taala. Stroke titun gejuk stroke. Dulu dia bisa naik jet pribadi, bisa ke sana kemari, entah ke mana-mana saja. Dia enggak menganggap itu sebuah nikmat. Itu sebuah Itu biasa sama dia. Itu biasa sama dia. Tapi ketika diberikan stroke oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sembuh 1 tahun kemudian, jalan kaki saja nikmat. Waktu jalan kaki, oh mah nikmat rupa ji. Iya baru tinggal ke Allah, ya, Pak. Zaman hana tinggal, Pak. Zaman jet pesawat pribadi hana tinggal ke Allah. Tapi ketika diberikan sakit oleh Allah, dia sembuh dari sakitnya, jalan kaki saja nikmat. Ijak ngitangen umah nikmat rupa ji. Zaman lu hanya jak tahu zaman. Zaman di atas kasur 1 tahun, selama 1 tahun. Makanya orang yang berkecukupan, Pak, ketika diberikan sakit oleh Allah, baik bengeh. Allah ingin memberikan kita supaya kita tahu bagaimana kadar nikmat itu. Maka ketika gejuk sakit, alhamdulillah ya Allah, kan gejuk sakit ya Allah. Nyo satu-satunya cara supaya lun tinggal ke dunia Allah. Nya ne, Pak. Tapi menyo hana gejuk sakit, hana nikmat katanya, mau katanya hana nikmat, Pak. Itu yang lekop, nan nikmat pesawat biasa mendong. Nan nikmat jet pribadi biasa mendong nama. Pesawat pribadi biasa mendong. Ada pulau pribadi biasa saja, ya, Mbak. Kapan nikmatnya? Ketika kita itu diberikan sakit oleh Allah, nyian baru terasa nikmat, ya, Pak. Jangankan pulau pribadi, rumah yang pi, mayu udah tinggal ino, nya baru depu, ya, Mbak. Baru gedepu nikmatnya. Kenapa? Karena sudah sakit dulu, sengsara dulu. Puasa begitu juga. Nikmat sekali air ini. Kenapa? Kita haus dulu. Maka selama 30 hari kita diberikan nikmat umas. Waktu taji ummah cukup mangga ya Allah, nikmat ya Allah. Maka selama 30 hari itu kita selalu nikmat kepada Allah, alhamdulillah. Selalu berdoa kepada Allah, Pak. Ya. Karena apa? Ipu sengsara dia, peduk dia, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini makna fil ardi, Pak. Jadi ardun di sini bukan kalimat umum, tidak. Tetapi ardun itu adalah ardu Syam. Nanggro Syam saja, jadi tidak nanggro yang lain. Kenapa nanggro Syam? Karena itu salah satu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ya, ini kenapa ada lam ini, Pak? Ini lam taukid namanya. Ini nun taukid juga. Dalam Al-Qur'an itu biasanya Allah itu ada taukid nun menggunakan wala ta'lunna. Sebenarnya itu kalimat ala itu tinggi, Pak. Wala la itu jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan itu menjadi nafi, Pak. Tetapi wala ta'lunna uluwan kabira. Ya, Pak. Nun itu nun taukid lagi, Pak. Bahkan kalian itu menyombongkan diri, kata Allah. Menyota sombong ro, kepu sombong ro le, Pak. Apakah hebat ro, hebat ro le, Pak. Hebat pada masanya saja. Setelah itu ada orang lain lagi, Pak. Itulah khalifah. Khalifah itu berasal kalimat khalfun.
Arti khalfun apa? Sehebat kita ini, ada orang lagi yang lebih hebat di belakang kita. Kita kata Tuhan ni pakai leliga akan meninggal. Hebat orang lain lah. Setelah itu orang lain hebat lagi Pak. Dia ini oleh orang lain Pak. Dipuja-puja oleh orang lain. Ketika sudah berapa tahun kemudian, dia tak bisa dipakai lagi, kakak hanya pakai leliga. Kau pecat, kai pecat lah Pak. Kau meninggal dunia. Bangkit lagi orang lain lagi Pak. Ya. Jadi artinya wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kita tak perlu berbangga-bangga dah Pak. Menyo ada berbangga kah sama Pak? Ke tahu ada berbangga Pak? Pekedro ke orang lain. Kah rugo mendang Pak. Cuma bangga-bangga gitu saja kan enggak ada intinya, enggak ada fungsinya. Jadi kalau seperti ini kata Allah, tidak jauh beda kita dengan Bani Israel Pak. Jadi Bani Israel artinya sampai sekarang kan tidak ada yang cerita ini kan tidak ada lagi orangnya. Yang ada kan keturunan-keturunannya saja Pak, ya. Jadi artinya yang mereka banggakan dulu apa sebenarnya itu? Bahkan di dalam kisah tentang orang-orang jahiliyah itu, orang kafir, mereka bahkan membanggakan dengan kuburan nenek moyang mereka. Jadi ketika mereka berdebat satu sama lainnya, mereka mendatangi kuburan nenek moyang mereka. Ya cikalan cilo ni, cilo lama aja mun cikalan ni. Ya, bener tu tho lu nak berapa? Nyo cucu nya nyo anaknya ni nak berapa? Ya. Jadi sampai-sampai ke kuburan mereka datang. Kan hana gunanya, Pak. Kan ada guna itu. Ya. Jadi artinya apa? Kita tak iman dong, Pak. Diam saja. Karena apa? Ini salah satu wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ini dipertegas lagi oleh wala ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi ini ada seperti namanya maf'ul mutlak ya. Jadi artinya diulang-ulang dua kali Pak. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Bahkan mereka menyombongkan diri. Ya sudahlah enggak masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seperti itu, ini dalam Al-Qur'an disebutkan begini Pak. Innal insana Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, saya tahu satu kelompok kalian itu berbuat maksiat selalu, Pak. Kadahan itu buat maksiat, Pak. Yang dia pikir maksiat saja dia, Pak. Maka nanti mereka itu ada kelompok-kelompok maksiat, Pak. Bahkan ada buat penajihan, buat kelompok loh, istilahnya, Pak. Ada buat kelompok-kelompok. Ya. Nanti ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok maksiat saja mereka buat. Ya. Kemudian ada kelompok yang taat saja. Ini makna kadahan, Pak. Tapi ketahuilah, famulaqi, kalian akan ketemu semuanya dengan saya. Seburuk apapun kalian, setaat apapun kalian akan ketemu dengan saya. Semuanya ketemu, Pak. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan ketemu dengan saya. Siapapun kamu, musyrikkah kamu, munafikkah kamu, kafirkah kamu, yahudikah kamu, nasranikah kamu, mukminkah kamu? Ya, kamu akan ketemu dengan saya kata Allah. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nya menyohana patih ci ingat-ingat kata-kata lu pu butoi lagi nya, Pak. Nanti ketika di padang mahsyar pu butoi umah butoi lagi. Ya, butoi ke pengajian ai bagah rupaji merumpok lagi sino. Rupanya dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini bisa satu ayat lagi, Pak. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Ini coba dibaca terjemahannya lagi, Pak. Ya, coba. Boleh, coba, Pak. Coba ulangi. Apabila saat hukuman bagi yang pertama. Ya. Ini kan kalau kita dengar boleh maksudnya. Saat datang hukuman bagi yang pertama. Padahal bukan itu maksudnya. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Ulahuma, mereka buat kejahatan kan dua kali, ya, Pak. Ketika kejahatan pertama, mereka sudah diberikan azab oleh Allah. Ya, tetapi tidak bisa menjadi pelajaran bagi mereka sehingga mereka buat kejahatan yang kedua lagi. Ya, ini maksudnya, Pak. Padahal yang pertama sudah ada ini sinyal-sinyal diberikan oleh Allah. Jadi seperti kita ini ketika diberikan tsunami, padahal kaji pelajaran ya, Pak, kaji pelajaran, rumcok pelajaran. Tiba-tiba setelah berapa tahun kembali lagi third low, Pak. Ya, kembali lagi third low. Makanya setelah tsunami itu semua nikmat, mandum nikmat, Pak. Duk sama-sama, pajuh sama-sama, nikmat, mandum nikmatnya. Puyai pajuh nikmat, budak pih nikmat. Kenapa? Karena tak punya apa-apa. Karena sudah diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Habis mendum, Pak. Tidur di tenda pun nikmat. Kenapa? Rumah tidak ada lagi, rumah hancur mendung. Artinya semua yang lakukan itu penuh dengan nikmat, semuanya nikmat. Jalan dengan kaki saja nikmat. You know, hana putayuli, hai cijak dari no belanja ke dia berkaca ube. Hai dajak ali. Kalau dulu
So habis tsunami itu hana mata lah ngendapak je. Hoja kedai punya juja cing ngendapak kedai Pak. Umat taipi juja ngendapak Pak. Ya. Kenapa? Karena jalan itu nikmat sekali dengan kaki ini Pak. Dengan kaki ini nikmat sekali. Makanya apakah perlu kata Allah diulang-ulang lagi azab supaya kalian itu mensyukuri nikmatku? Ya. Perlelo ulang lawan tsunami. Ya kata Allah. Inilah maksudnya Pak. Fa idza ja'a wa'du ulahuma. Padahal dengan satu azab yang pertama tadi, mereka berbuat dosa dan saya azab mereka, itu sudah bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Apa azab bagi mereka? Dikirim Raja Zalim. Ya. Gedenya pernah dikirim Raja Zalim. Ini artinya dikirim Raja Zalim sebagai azab. Sebagai azab mereka dikirim Raja Zalim selama 700 tahun. Hana habis-habis hijau toto ni Pak. Padung periode. Artinya berapa periode dia selama 700 tahun, mereka ini ada dibunuh, ada dibuat macam-macam, dizalimi mereka macam-macam, tapi tidak bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Bahkan Allah supaya ini dikirimlah ketenangan jiwa bagi mereka Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Untuk memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Untuk mereka supaya kembali kepada Taurat. Pertama kembali kepada Taurat. Akhirnya apa? Mereka akhirnya membunuh Nabi Zakaria. Inilah kesalahan mereka lagi yang kedua. Sehingga apa? Diberikan azab yang bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana. Mana buktinya saya azab mereka? Saya kirim kepada mereka itu ibadan lana. Ya. Ini perlu kita garis bawahi ini. Ya, kita garis bawahi apa? Walaupun yang dikirim oleh Allah itu urang bro akai, Pak. Ini kan bro akai Bakhtansar, Pak. Bakhtansar itu Taurat dia bakar, kan sembarangan, Pak. Bani Israel dia bunuh, Pak. Tetapi tetap Allah katakan ibadan lana. Dia itulah hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, hambaku. Ini sama kejadian seperti Nabi Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu di dalam riwayat itu bukan Nabi Muhammad saja yang Isra Mi'raj, Pak. Yang Mi'raj. Nabi Ibrahim juga hampir Mi'raj, Pak. Nabi Ibrahim juga hampir setiap malam nanti diajak oleh Allah ke atas lagi, Pak. Diajak lagi oleh ke atas, turun lagi ke bawah, diajak lagi ke atas. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam cuma tidak semegahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj itu menerima salat, kemudian menerima ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim cuma diajak-ajak saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang pantang lihat maksiat. Ketika dia lihat maksiat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ahlikhum, Allahumma ahlikhum. Hancurkan mereka ya Allah. Dihancurkan oleh Allah. Kemudian yang kedua kalinya, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah ketika melihat maksiat, Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka, dihancurkan oleh Allah. Ketika yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim minta lagi kepada Allah, Allahumma ahlikhum. Apa dijawab oleh Allah? Jangan lagi wahai Ibrahim. Mereka itu hambaku, hamba. Ini kata kunci ya, Pak. Walaupun sebejat apapun seorang itu, tetap Allah katakan itu hamba. Sebejat apapun kita berbuat maksiat, kita jauh dari Allah, tetap Allah katakan itu hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka hambaku. Ya, kita kalau anak kan tetap itu anakku. Makanya ada seorang anak sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal kesalahan dia tidak fatal, padahal kesalahan dia simple sekali. Dia sudah lupa kepada ibunya ketika dia sudah menikah. Dia jarang sekali mengunjungi ibunya ketika dia sudah menikah. Akhirnya ibunya tinggal sendiri di rumah. Ketika dia mau meninggal dunia, dia tidak bisa meninggal dunia. Akhirnya apa? Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sahabat lain heran, masa seorang sahabat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal dia seorang sahabat. Ketika itu kata Rasulullah apa? Dia punya ibu. Ya, Rasulullah dari mana tahu? Dari Jibril. Jibril memberitahukan, ya Muhammad, dia punya ibu. Dia punya dosa sama ibunya. Sekarang bagaimana ya Rasulullah? Katakan kepada ibunya anakmu mau meninggal dunia. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat mendatangi wanita tadi, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai ibu, anakmu mau meninggal dunia. Apa kata ibu? Saya tidak punya anak. Saya tidak punya anak. Kalau saya punya anak, dia pasti mengunjungi saya. Tiap hari dia mengunjungi saya. Tiap minggu dia mengunjungi saya. Tiap bulan dia mengunjungi saya. Tapi ini tidak ada yang pernah mengunjungi saya. Saya tidak punya anak. Ketika kedua kalinya diberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu itu mengatakan dia tidak punya anak. Katakan sekali lagi, kalau anaknya ini akan saya bakar sebentar lagi. Karena dia tidak bisa meninggal dunia. Ketika mau dibakar anaknya, ibunya berteriak, itu anakku. Ya. Ini sama juga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebejat apapun seorang itu, Allah mengatakan ibadah lana. Dia adalah hambaku. Ini Bakhtansar ini bejat sekali. Bakhtansar ini Taurat dibakar. Bani Israel dibunuh. Ya. Tapi tidak bisa jadi obat untuk Bani Israel.
Maka di sini ada beberapa tafsiran ya. Ada yang mengatakan itu adalah Raja Bakhtansar, ada yang mengatakan adalah Jalut, ada yang mengatakan adalah Raja Sanharib ya, Raja Sanharib. Jadi tiga-tiga ini berbeda tafsiran ulama tafsir, Pak. Bisa saja Jalut, tentara Jalut yang sudah membunuh Bani Israel, bahkan mereka itu rumah-rumah mereka dihancurkan semua oleh Jalut, Pak. Ya. Ada yang kedua mengatakan Raja Bakhtansar, yang ketiga Raja Sanharib. Ya. Tapi walaupun mereka ini bejat-bejat, tiga-tiga ini bejat, tetap Allah katakan ibadan lana, hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Uli ba'sin syadid. Jadi uli ba'sin syadid, uli ini maknanya apa? Zatu artinya apa? Jadi zat atau apa namanya? Zu maknanya zu. Zul khairi, orang punya kebaikan. Zu malin, punya banyak harta. Uli ba'sin syadidin, mereka itu sangat keras sekali, ya. Uli ba'sin syadid. Jadi artinya mereka sangat keras sekali. Jadi membunuh siapa saja. Ini uli ba'sin syadid, ya. Fajasu khilalad diyar. Bahkan mereka ini, yang tiga-tiga ini masuk ke rumah-rumah, dia bunuh Bani Israel semuanya. Ya, ini sebagai azab bagi mereka, Pak. Makanya kan begini, kita sudah pernah cerita mungkin. Sudah pernah atau belum saya tidak tahu ya, Pak. Yang jelas dalam pembahasan surah Al-Kahfi ya. Jadi artinya setiap dosa yang menimpa kita itu ada hubungan dengan masa lalu kita, Pak. Ya. Kalau kita dizalimi oleh orang lain, kita tanya dulu, kita pernah menzalimi juga orang lain, Pak. Ya. Bahkan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Kalau kamu ingin anakmu berbakti kepadamu, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Maknanya apa? Kalau anak kita melawan kita, itu maknanya kita pernah melawan orang tua kita. Ya. Cerita dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam itu bersama Nabi Khidir alaihissalam. Tiga-tiga cerita ini, ya, bahkan Rasulullah mengatakan kalau Nabi Musa mau bersabar, dia akan mendapatkan bukan 3 cerita, lebih daripada 3 cerita, kata Rasulullah SAW. Cuma karena dia tidak sabar, maka yang didapatkan cuma 3 cerita saja. Yang ketiga cerita ini ada hubungan masa lalu dengan Nabi Musa alaihissalam. Semua ada hubungan masa lalu dengan Nabi Musa. Makanya kita ini kalau mana contohnya? Ya, contohnya kita ambil yang kedua sajalah. Yang kedua kita ambil. Ketika Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak, itu dibunuhnya itu bukan anak sebenarnya, seorang pemuda, itu pemuda kafir, Pak. Membunuhnya bagaimana? Dia ambil pisau, kemudian langsung dia gorok lehernya. Pendapat yang kedua dalam tafsir Baidawi, dia ambil batu, dihantam kepalanya. Pendapat yang ketiga, diambil kepalanya, dihantam ke dinding salah satu gua yang ada di samping lautan itu, Pak. Kan diprotes oleh Nabi Musa. Aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Wahai Nabi Khidir, kamu sudah membunuh orang lain tanpa dosa. Ini sinyalnya apa, Pak? Nabi Musa dulu pernah membunuh orang lain juga. Seakan-akan Allah ingin memberikan berita kepada Nabi Musa, hai Musa, kepun protes kau. Kamu dulu kan pernah bunuh orang lain. Ada enggak yang protes kamu? Ada enggak orang yang marah sama kamu? Tapi kamu kan saya maafkan kamu. Kamu membunuh suku Kipti, teringat enggak kamu? Ya, nih Mbak ya. Nyambi nanti kedanya, Pak. Ketika masa lalu kita jelek sekali, Pak. Kita pernah bermendalimi orang lain. Tunggu-tunggu saja, Pak. Ya, nih Pak. Ini mungkin sebagai obat untuk kita, Pak. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Maka ada orang yang mendalimi kita juga. Ya. Jadi maka ketika ada orang mendalimi kita, nyampe bengai-bengai lah, Pak. Ya Allah, nyo pelajaran bagi lun ya Allah. Lun tinggal masa lalu lun dalimi go ya Allah. Ya ni Pak. Atau kena tak cok ada go, Pak. Ai jipa ada kena cok cili go. Icok cili go. Ya ni Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kana wa'dan maf'ula. Janji Allah itu pasti, Pak. Ya. Jadi apapun yang ada dalam Al-Qur'an, kalau kita ingin ketahui apa-apa saja janji Allah, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Perbanyaklah menelaah Al-Qur'an. Di situ dijanjikan semua oleh Allah. Kalau kamu berbuat baik pada orang tuamu, akan saya berikan ini. Kamu berbuat baik kepadaku, akan aku berikan ini. Kalau kamu ingin ketenangan jiwa, lakukanlah ini. Janji Allah itu tidak pernah meleset. Wa kana wa'dam maf'ula. Saya rasa cukup sekian saja. Enggak usah kita buka dialog lagi ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.